Jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Pembangunan atau jalan desa itu memegang peran yang sangat penting untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya, apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Haknya lah ngomong seperti itu di depan forum publik. Kami rakyat sudah cerdas. Bukti, sekarang bukti tidak hanya keluar-keluar saja. Tidak ada asal jeplak saja, asal muni saja. Ini kenyataannya. Jalan full sampai sana. Gitu loh. Yang tidak pernah bersentuhan dengan denyut nadi masyarakatnya. Jarang belusukan dan merumuskan kebijakan hanya dari belakang meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, acara milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang berlangsung di Istora Senayan pada hari Sabtu 20 Mei 2023 yang lalu tampaknya telah disetting menjadi ajang bagi Anies Baswedan, bakal capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk menyerang Presiden Jokowi. Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kalla. Hadir juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dan sejumlah politisi pendukung Anies Baswedan yang lain. Dalam orasi politiknya, Yusuf Kalla, Anies dan AHY kompak menyerang Presiden Jokowi. Saat berorasi, Anies Baswedan yang tampak diulu-ulukan oleh para pendukungnya tampil dengan penuh rasa percaya diri, kepedean bahkan. Saat berorasi, ia pun tampak seperti orang yang tengah mabuk puja-puji dan sanjungan, sampai-sampai begitu gegabah dan berani nyibul soal data infrastruktur jalan pada era Presiden Jokowi, kemudian membandingkannya dengan pembangunan jalan pada era Presiden SBY sebelumnya. Anies membeberkan bahwa Jokowi baru berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.600 km dan jalan umum atau tak berbayar alias gratis sepanjang 19.000 km. Bandingkan dengan zaman Pak SBY yang tak berbayar adalah 144.000 km atau 7,5 atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 500 km, 10 tahun sebelumnya 11.000 km, 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar. Itu baru panjang, kata Anies Baswedan saat berorasi. Karena dinilai sedang ngibul, Anies pun sontak dibungkam seorang ulama karismatik, Dr. TGB Muhammad Zainul Mahdi LC.MA, yang akrab disapa Tuan Guru Bajang alias TGB, yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur NTB selama 2 periode, tahun 2008 hingga 2018. Dengan tegas, TGB menyatakan, bahkan juga mengingatkan Anies agar bersikap fair, dengan menyatakan bahwa selama 9 tahun pemerintah terhitung hingga akhir tahun 2022,
Presiden Jokowi telah membangun jalan desa lebih dari 316.000 km yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. TGB juga menegaskan jalan desa itu dibangun dalam rangka mengurangi kesenjangan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, jawaban telak TGB atas Kibulan Anies juga diperkuat testimoni atau kesaksian seorang netizen yang mengunggah video hasil pembangunan jalan desa yang telah dirasakan manfaatnya oleh rakyat secara langsung dan nyata dalam mendongkrak ekonomi pedesaan. Dan itu berkat kerja keras Presiden Jokowi. Kalau kita bicara infrastruktur, tadi sudah disampaikan juga, alhamdulillah kita lihat banyak pembangunan infrastruktur besar di zaman pemerintahan sekarang ini. Kita ambil contoh pembangunan jalan, tadi juga disampaikan pembangunan jalan. Media, ada tim jurnalis dari media Kata Data, ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain. Kita bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian. Air saja misalnya, hari ini kita punya air di sini. Susenas 2019 menunjukkan 38% penduduk Indonesia menggunakan air dalam kemasan sebagai sumber air minum. Kalau itu pilihan tidak apa-apa, tapi kalau itu keterpaksaan, maka negara harus hadir menyediakan infrastruktur mikro kecil yang dirasakan oleh seluruh rumah tangga di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak pidato bakal calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan semalam. Pidatonya menarik. Satu hal dari pidato tersebut, beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY dengan masa Presiden Jokowi. Beliau sampaikan bahwa pada masa Presiden SBY 10 tahun itu beliau membangun 144.000 jalan non-tol, mulai jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten kota. Jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Presiden Jokowi selama 9 tahun, yaitu hanya 19.000 km. Beliau sampaikan perbandingannya 7,5 kali lipat pada masa Pak SBY, lebih banyak dibanding dengan masa Pak Jokowi. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh.
beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 kilometer jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kita tahu kalau bicara tentang mengurangi kesenjangan, bicara tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa. Dan meningkatkan kemakmuran di tingkat desa itu artinya apa? Mempercepat aktivitas ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperbesar porsi ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat desa. Salah satu strateginya adalah dengan mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang dan jasa, produksi petani kita, padi, kedelai, sapi, ya, dan segala macam yang diproduksi di tingkat desa itu harus dapat diakses dengan mudah, harus memiliki sarana logistik yang baik. Karena itu pembangunan atau jalan desa itu memegang peran yang sangat penting untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya, apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 kilometer jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Belum lagi kalau kita bicara infrastruktur lain ya, di tingkat desa ada lebih dari 1,5 juta meter jembatan di tingkat desa, ada lebih dari 500.000 unit air bersih, ada 42.000 lebih posyandu ya, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang menjadi concern dari Bapak Presiden Jokowi selama 9 tahun pembangunannya. Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh, pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340.000 kilometer. Jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Terima kasih. Itu catatan saya. Terima kasih kepada Mas Anies Baswedan yang sudah menarik gagasan kontestasi kepemimpinan menuju kepada kontestasi gagasan. Hanya mohon data-data disampaikan secara utuh, jangan setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan seenaknya lah ngomong seperti itu di depan forum publik. Kami rakyat sudah cerdas. Sekarang bukti tidak hanya keluar-keluar saja. Tidak ada asal jeplak saja, asal muni saja. Ini kenyataannya. Jalan full sampai sana. Gitu loh. Terus cerita lagi. Jalan di Lampung. Berapa puluh tahun itu tidak dibangun. Yang bangun juga Pak Jokowi. Terus di Sumatera Utara, yang kemarin juga viral setelah Lampung, yang membangun juga Pak Jokowi. Lalu sebelum Pak Jokowi kemana? Juga nggak dibangun, itu juga bukan jalan tol. Terus di jalan yang petani jeruk itu, di mana itu? Lemah Batas atau gimana itu? Meminta Pak Jokowi untuk membangun jalan mereka supaya jeruk bisa laku di daerahnya, gitu loh. Nah itu kan melupakan hasil karya Pak Jokowi kan. Nah kemana pemerintahan terdahulu? Kok katanya membangun jalan lebih banyak untuk rakyat kecil? Rakyat yang mana, gitu loh. Jangan asal ngomong. Lah ini faktanya. Sahabat-sahabat tercinta, sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, begitulah repotnya kalau sosok calon presiden yang terkesan sangat ambisius
untuk menjadi orang yang penting dan berpengaruh di negeri ini. Berbagai macam cara pun dilakukan untuk menarik simpati publik. Nyibul soal data pun dilakukan demi mencitrakan dirinya sebagai sosok perubahan, sebagai sosok calon pemimpin masa depan. Anies tampaknya lupa dengan jati dirinya sendiri yang sama sekali belum memiliki pengalaman matang dalam jagat politik. Selama ini ia lebih banyak menggeluti dunia akademik. Itu pun dinilai gagal menunjukkan kinerja terbaiknya ketika menjadi Mendikbud, sehingga akhirnya diberhentikan oleh Presiden Jokowi. Anies juga belum pernah menjadi wakil rakyat. Satu-satunya pengalaman Anies yang selalu dibangga-banggakan adalah ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 hingga 2022 yang diklaim berhasil melunasi janji-janji politiknya kepada warga Jakarta dengan rekam jejak karya yang memuaskan. Namun toh kebanggaan Anies yang diklaim berhasil membangun DKI dinilai hanya merupakan gimmick politik semata. Faktanya ia dianggap hanya pintar ngomong dan berorasi melalui pernyataan-pernyataan yang kurang membumi dan merakyat. Selama memimpin DKI, Anies seperti berada di puncak menara gading kekuasaan yang tidak pernah bersentuhan dengan denyut nadi masyarakatnya, jarang belusukan, dan merumuskan kebijakan hanya dari belakang meja. Kalau model kepemimpinan di wilayah DKI saja semacam itu, yang dinilai tidak pernah bersentuhan langsung dengan warganya, bagaimana kalau dia harus memimpin Indonesia yang sangat majemuk di atas wilayah Nusantara yang tersebar di sekitar kurang lebih 17.000 pulau dengan penduduk sekitar 273,8 juta lebih. Sangat rumit, kompleks, dan syarat dengan tantangan. Kalau toh pada akhirnya ambisi Anies untuk menjadi orang penting dan berpengaruh sebagai orang nomor satu di negeri ini pada akhirnya gagal, tentu saja sangat tidak layak apabila Anies menyalahkan rakyat. Anies justru yang telah membuat dirinya gagal dan kalah bertarung akibat nafsu kekuasaannya yang terlalu besar, tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan paripurna yang menyatu ke dalam jati dirinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.